Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perencanaan bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui, perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi, perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Adapun rencana perencanaan menurut para ahli, menurut Erli Suwandi, pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, berbagai teknik dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Barbara Becker, merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sedangkan menurut John Douglas, pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Pada dasarnya, fungsi dari perencanaan sendiri yaitu untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan, dan juga untuk mencapai tujuan, tingkat efektivitas, dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat. Dengan begitu, perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Kemudian ada beberapa tujuan perencanaan, yaitu yang pertama, demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Selanjutnya, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Kemudian, tipe-tipe rencana bisnis. Yang pertama ada perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Kita tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Kemudian yang kedua ada perencanaan strategik. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategik, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang, seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis ini berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah kita rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Yang keempat ada perencanaan jangka panjang. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional ataupun mencapai IPO. Kemudian, komponen dalam perencanaan bisnis ini ada 9. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi. Komponen perencanaan bisnis yang pertama yaitu visi misi dan identitas perusahaan. Kita perlu memasukkan identitas seperti nomor akta pendirian, izin, nama pendiri, dan lain sebagainya. Ini semua mencantumkan identitas perusahaan penting kita lakukan agar pembaca dan investor mengetahui kalau bisnis kita dilindungi hukum. Yang kedua ada gambaran umum bisnis. Selain komponen identitas dan visi misi perusahaan, kita juga perlu memasukkan komponen selanjutnya, yakni gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis meliputi jenis produk, bidang industri, orientasi, dan value bisnis kita. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui profil bisnis kita. Selanjutnya yang ketiga ada target pasar.
Memasukkan komponen target pasar penting untuk membuat pembaca paham bahwa bisnis kita memiliki sasaran yang tepat. Selain itu, memasukkan target pasar juga berfungsi untuk membantu dalam meyakinkan investor terkait potensi dari market share bisnis kita. Yang keempat, ada rincian produk. Komponen dalam bisnis plan yang berikutnya yaitu rincian produk. Kita wajib memasukkan komponen rincian produk karena sebuah produk adalah bukti bahwa seseorang pengusaha serius dalam menjalankan usaha tersebut, baik itu produk berupa jasa ataupun fisik. Kemudian yang kelima, ada rencana pemasaran. Komponen rencana pemasaran ini juga penting dimasukkan dalam perencanaan bisnis kita karena harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Yang keenam, ada biaya operasional. Biaya operasional ini adalah komponen perencanaan bisnis selanjutnya yang kita wajib cantumkan. Jika ternyata modal yang kita butuhkan sangat tinggi, maka kita bisa mencari investor untuk memenuhi biaya operasional tersebut. Kemudian yang ketujuh, ada perhitungan break even point atau BEP. Break even point ini merupakan suatu posisi saat total modal atau biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah penghasilan yang kita dapatkan. Sederhananya, BEP merupakan istilah balik modal. Nah, jika kita memiliki estimasi kapan BEP terjadi, maka kita dapat mengetahui kapan usaha tersebut dapat menghasilkan laba. BEP juga bisa berperan sebagai dasar pertimbangan untuk investor yang akan mendanai usaha kita. Yang selanjutnya ada profitabilitas. Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan pokok dari menjalankan suatu usaha adalah agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan penyusunan rencana usaha, maka kita bisa menghitung perkiraan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada analisa persaingan dan strategi. Komponen perencanaan usaha yang terakhir yaitu analisa untuk persaingan dan strategi. Walaupun begitu, hal ini merupakan salah suatu hal yang paling penting dalam proses bisnis. Melakukan analisis pesaing penting untuk dilakukan karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitor bisnis. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.